Anies Baswedan resmi sudah mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Terlepas dari capaiannya selama 5 tahun menjabat, masih ada sejumlah janji ekonomi kampanyenya yang belum terrealisasi. Salah satu janji Anies Baswedan yang belum direalisasikan adalah menjual kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Jakarta Tbk yang merupakan produsen bir angker. Saat kampanye Pilgub DKI Jakarta, Anies melontarkan niatan tersebut karena ingin menjauhkan generasi muda dari minuman keras. Menurut dia, tak elok rasanya jika pemerintah daerah sampai menjadi pemilik perusahaan minuman keras. Di samping itu, ia mengatakan bahwa 26,25% saham PT Delta Jakarta yang dimiliki Pemprov DKI tidak menguntungkan. Dengan menjual saham tersebut, uangnya bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga. Setelah terpilih, Anies Baswedan bersama wakilnya kala itu Sandiaga Uno memang pernah mengumumkan akan melepas saham di PT Delta Jakarta pada 16 Mei 2018. Namun hal itu belum terrealisasi hingga kini. Salah satu sebabnya yakni alotnya pembahasan di DPRD DKI untuk meloloskan persetujuan penjualan saham DLTA yang diusulkan Anies Baswedan. Janji kampanye Anies Baswedan soal melepaskan saham DLTA juga sempat muncul lagi ke permukaan ketika masyarakat dihebohkan dengan adanya aturan investasi minuman keras dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Namun aturan ini sudah dicabut setelah Presiden Joko Widodo mendapat kritikan dari halayak serta masukan dari para pemuka agama. Dikutip dari laman resmi Delta Jakarta, kepemilikan saham mayoritas perusahaan tersebut saat ini dikendalikan oleh San Miguel Malaysia. San Miguel Malaysia terafiliasi dengan San Miguel Group yang merupakan konglomerasi bir asal Filipina. Di Delta Jakarta, San Miguel menggenggam mayoritas atau jadi pengendali saham sebesar 58,33% atau setara 467 juta lembar saham. San Miguel juga tercatat menjadi salah satu perusahaan pembuat minuman beralkohol terbesar di dunia. Pangsa pasar terbesarnya berada di Cina, Hong Kong, dan Filipina, sementara Pemprov DKI Jakarta menguasai 26,25% saham atau yang terbesar kedua di Delta Jakarta atau sebesar 210 juta lembar saham. Saham sisanya dimiliki publik dengan persentase sebesar 15,42%. Meski jadi kontroversi, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta cukup diuntungkan dengan kepemilikan saham di pembuat bir angker tersebut. PT Delta Jakarta merupakan perusahaan yang terbilang hampir rutin mencetak untung setiap tahunnya. Setoran dividen juga terus mengalir ke pemegang sahamnya. Terbaru pada Juni 2022 lalu, DLTA memutuskan membagikan dividen sebesar 240,19 miliar rupiah kepada para pemegang sahamnya. Nilai dividen ini sama dengan Rp300 untuk setiap lembar saham. Keputusan pembagian saham perseroan ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham tahunan yang berlangsung pada Kamis 16 Juni. Salah satu pemegang saham terbesar di DLTA yakni pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menerima setoran dividen sebesar 60,1 miliar rupiah.